Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di materi tentang optimasi desain. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan kembali tentang materi tentang optimasi, yaitu di sini metode Stipes Eisen ya. Stipes Eisen atau Stipes Design. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang Stipes Design ini ya. Namun ada kemungkinan kita masih belum paham sehingga masih perlu dijelaskan lagi ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah bahas materi ini, yaitu kita sudah sampai iterasi pertama ya. Jadi kita lihat lagi di sini ya. Jadi di soal sebelumnya kita udah ada suatu soal ya, yaitu X sama dengan 2XY plus 2X min X kuadrat min 2Y kuadrat. Satu persamaan ya, atau fungsi objektif. Fungsi objektif ini memiliki dua variabel, yaitu X dan Y ya. Memiliki dua variabel, yaitu X dan Y, dengan nilai awal yang diketahui itu X0 min 1 dan Y0. Tujuan kita di sini adalah mencari nilai X0 dan Y0 yang maksimal ya. Jadi yang maksimal gitu. Kita tahu bahwa metode ini untuk solusi dua variabel atau dua variabel ini. Nah, di sini di metode ini seperti biasa bahwa metode optimasi itu sebetulnya metode iteratif. Jadi sifatnya itu pengulangan ya, pengulangan nilai ya. Jadi nilainya diulang jadi iteratif sehingga hasilnya nanti akan diperoleh suatu nilai yang yang konvergen ya, yang konvergen gitu. Itu nilai yang sama. Artinya ketika nilai itu ada, maka hasilnya menjadi solusi ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas ya. Mohon dibaca video selanjutnya. Jadi kita sudah pernah bahas sampai nilai ini ya. Jadi kalau kita tulis di sini nilai terakhir di iterasi pertama, yaitu X sama dengan 0,2 dan Y sama dengan min 0,2. Nah, nilai ini dimasukkan kemana gitu ya. Ini dimasukkan lagi kemana nih? Ini ya. Jadi si nilai ini kita masukkan di ini, Anda baca ininya, modulnya, yaitu di rumus yang ini ya. Jadi rumus yang ini. Kalau ini ya, misalkan Anda memasukkan nilai ke sini, nilai yang tadi yang ini itu ya. Itu untuk melihat tingkat konvergen. Jadi Anda masukkan nilai ini ke sini itu untuk melihat tingkat konvergen. Jadi nanti nilai maksimalnya ketika di iterasi kedua itu kan nanti ada suatu nilai. Nah, si nilai hasil dari perkalian itu nanti ketika itu sama ya, maka itu nilai maksimal berarti ya, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat seperti ini. Jadi di manakah nilai ini dimasukkan? Jadi di
Ini si nilai ini kita masukkan lagi di persamaan ya. Jadi persamaan ini kita masukkan lagi ya di sini untuk melihat nilai fungsi objektifnya. Jadi 2 kali X 0,2 ya, kali Y min 0,2 plus 2 kali 0,2. Kemudian di sini min 0,2 min 0,2. Oh ya, ini min 2, berarti ini dikurangi 0,2 kuadrat ya, dikurangi 2Y min 0,2 kuadrat gitu ya, kayak gitu. Ini kalau dihitung ya, misalnya Anda hitung-hitung itu, nanti hasilnya itu akan ini ya. Jadi ini kan kalau di sini kita lihat, ini hasil dari iterasi pertama kan min 7 nih ya. Jadi di iterasi min 7 ini kan min 7. Jadi di iterasi kedua nilai-nilai ini, nah nilainya itu 0,2 itu yang ini 0,2 gitu. Coba aja Anda hitung lagi ya. Tapi pasti ini hasilnya. Kemudian yang nilai tadi ya, yang 0,2 ini kita biarkan aja itu ya, karena itu kan nilai variabel yang dimasukkan ke fungsi objektif. Nah, selanjutnya ini kan yang ini kita masukkan ke turunan parsial pertama ya. Jadi di sini do f do x kita masukkan ini 2 ya, kali min 0,2 ya, kemudian plus 2 min 2 kali 0,2. Ini berapa hasilnya ya. Kemudian do f do y ini sama dengan 2 kali 0,2 min 4 kali min 0,2 ya, kira-kira gitu ya. Kalau kita hitung sih ini kan 2 kali 0,2 berarti kan min berapa ini? 0,4 ya. Min 0,4 ditambah 2 dikurangi 2 kali ini 0,4 ya. Jadi 2 ini min 2 0,4 ini sama dengan berapa? Min 0,4 ditambah min 0,4 ya, min dikurangi, jadi ini jadi jumlah, jadi ini 2 min 0,8 ya, jadi sama dengan berapa ini 1,2 ya, 1,2. Kemudian ini 0,4 ya dikurangi, ini kan jadi plus, ini jadi plus, jadi 4 kali 2 jadi 0,8 ya, ini kan jadi plus 0,8, jadi ini hasilnya berapa? 1,2 ya, 1,2 gitu. Jadi ini 1,2, ini 1,2. Nah sekarang kita lihat hasilnya di sini ada nggak? Di sini. Nah ini kita lihat di sini ya. Jadi ini yang ini do f do x dan ini do f do y ini 1,2 dan 1,2. Do x ini do y ya, kayak gitu. Nah setelah itu kita, ini kan hasilnya udah ada nih ya. Nah setelah itu maka hasil do f do x ini ya, yang hasilnya ini tuh yang ini masukkan ke vektor gradien ya. Vektor gradiennya kan di sini di rumusnya tuh vektor gradiennya itu adalah ini. Jadi vektor gradien itu kan sebetulnya
jadi X ya. Kalau yang nilai X itu sama dengan X0 ya, X0 ya gitu, plus do F do X itu ya, kali H ya. Jadi sama dengan di sini hasilnya X0 nya berapa ya, X0 nya kan sekarang kan ini ya. Kalau yang sebelumnya kan 1 dan min 1 dan 1 ya, sekarang dirubah jadi ini. Berarti ini X0 nya adalah maaf bukan ini maksudnya ya, X0 nya berarti 0,2 ditambah ini vektor gradien, jadi 1,2 H gitu ya, 1,2 H. Oke, sekarang Y0 nya berapa? Y nya maaf, Y0 plus do F do Y kali H. Y0 nya berapa? Min 0,2 ya, min 0,2. Kemudian ini kan plus ditambah ini, berarti ini tetap jadi 1,2 H ya gitu. Jadi kan rumus awalnya ini, rumus awalnya, kemudian nilai ininya itu dari sini, kemudian nilai ini ke sini ya, kayak gitu. Kalau yang sebelumnya kan di sini ini ada min, ini plus min, memang di sininya di nilai di awalnya memang min, di sini ini ya, di sini minus. Jadi otomatis kesininya ke nilai vektor gradiennya menjadi minus. Sini ya minus kan. Ini juga sama, ini kan di awalnya X0 nya min 1 kan. Oke. Sekarang kita lihat nah hasil ini ya, hasil ini vektor gradien ini ini kan ada persamaan baru ya. Jadi persamaan barunya itu X sama dengan 0,2 plus 1,2 H, dan Y sama dengan min 0,2 plus 1,2 H ya, ini minus. Oke, ini dimasukkan si nilai ini ya, nilai ini ke persamaan, disubstitusikan ya, ini disubstitusikan ke ini lagi ya, yaitu sama ini tuh 2XY plus 2X ya, min X kuadrat min 2Y kuadrat. Nah ini tuh yang nilai X nya ini masukkan ke sini ya, nilainya masukkan ke sini. Jadi ini hasil kira-kira begini ya, fxy sama dengan 2 kali 0,2 plus 1,2 H kali Y min 0,2 1,2 H plus 2 0,2 plus 1,2 H min ya, ini min X nya 0,2 plus 1,2 H kuadrat minus 2 Y nya min 0,2 plus 1,2 H. Nah ini panjang sekali ya, kuadrat ya, ini kuadrat. Nah, jadi ini dimasukkan, kemudian dihitung-hitung sampai nanti nilainya itu ada bentuknya tuh H ya, ini bentuknya H. Nah oke, setelah itu ya kita hitung nanti ada suatu nilai ya, suatu nilai. Kalau ini kita lihat ya, misalkan ini berapa ini. Jadi nanti di sini ya, setelah kita mendapatkan suatu nilai ya, jadi ini misalkan fxy
Y yang tadi itu ya. Ini suatu mendapatkan suatu nilai ya. Ini mungkin H kuadrat plus 72H atau berapalah ya. Ini suatu nilai. Kemudian ini yang nilai ini tuh diturunkan ya terhadap H. Jadi diturunkan terhadap H si nilai ini. Jadi D per DH gitu. Ini kalau misalkan kita hitung lagi dari awal, ini cukup panjang ya waktunya. Misalkan ini, kalau misalkan satu-satu nih ya dihitung, ini kan satu-satu nih ya. Misalkan ini ke sini nih 0,4 ditambah 2,4 ya H gitu ya, dan seterusnya nih. Ini panjang sekali ya. Ini 0,2 plus 1,2 H dan seterusnya. Ini makanya harus pakai komputer ya untuk hitungnya ini jumlah. Nah nanti setelah dapat nilai ini ya, nanti dia kan nilai persamaannya itu dalam bentuk H ya. Jadi sesuatu mungkin H kuadrat plus titik-titik H itu dikurangi berapa gitu ya. Nanti ini hasil ini nanti diturunkan, didiferensialkan terhadap H. Jadi DF per DH. Nah ini setelah ini hasilnya ya, setelah diferensial ini hasilnya nanti disamadengankan 0. Disamadengankan 0. Artinya di sini disamadengan 0 itu adalah nilai maksimum. Ini Anda tidak perlu menanyakan kenapa dia 0, karena ini memang sudah dari ketentuan metode Stephenson bahwa nanti ini setelah didiferensialkan, ini dinolkan, maka itu artinya maksimal ya. Sehingga setelah dinolkan maka H-nya ketemu. H-nya ketemu ya ini. Nah, di sini H-nya kalau misalnya Anda coba-coba, ini hasilnya H-nya itu nilainya adalah 1 ya. Kalau Anda bisa mau nyoba, yang iterasi kedua tuh nilainya 1. Jadi yang ini nih. H-nya ini 1. Nah, setelah H dapat ya di sini 1 ya. Maka si nilai 1 kita masukkan lagi ke persamaan faktor gradien. Misalkan ini X sama dengan ya tadi berapa faktor gradiennya itu? Ini kita lihat X0 nya 0,2 ditambah 1,2H. Kemudian Y sama dengan min 0,2 ditambah 1,2H. H-nya sama dengan tadi 1 kan, berarti X sama dengan 0,2 tambah 1,2 gitu kan. Dan Y sebenarnya min 0,2 ditambah 1,2 karena H-nya 1. Berarti ini hasilnya berapa nih? Berarti ini hasilnya 1,4. Dan ini hasilnya 1,2 dikurangi 1,2 dikurangi ini berapa? 0, ini 1 berarti 2 jadi 1 ya. 1. Oke, nanti kita lihat di sini, kita cek. Oh, ternyata benar di sini ya. Kita lihat. Ini X0 kedua ya. Ini X0 kedua nih. Dan ini ketiga ya, ketiga. Jadi iterasi kedua ini X0-nya ini ya. Kemudian ini dapat 1. Jadi ini sesuai ya. Jadi tadi yang saya bilang tadi H-nya sama dengan 1 ya, ternyata dimasukkan ke vektor gradien hasilnya gini. Nah, begitulah kira-kira ya metode iterasi yang saya terangkan di sini.
Jadi ini kan jadi yang baru ya, X0, terus diteruskan lagi ke atas lagi ke sini ya. Jadi ke persamaan ini lagi. Terus seperti itu ya, bolak-balik ke sini ya. Masukkan ke sini sampai dia setelah dihitung-hitung hasilnya nanti konvergen. Nah, konvergen itu hasilnya ini nih. Ininya nih. Ini konvergen. Berarti artinya persamaan fungsi objektif ini ya, fungsi objektif ini ya, itu maksimalnya itu 1 ya, nilai maksimal 1 pada X0 1 2 ya, dan Y0 1 ya, kayak gitu. Jadi dia akan mendapat suatu nilai, maaf ya, bukan 1, 2, ini nilai maksimumnya 2 ya, pada X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi walaupun Anda memasukkan nilai berapapun di sini ya, misalnya Anda mau nyoba, Pak, saya mau nyoba nih, saya tulis saja 100 atau berapa terserah, pasti nilainya tidak akan lebih dari ini. Kalau Anda coba, tidak akan lebih dari ini. Jadi misalkan Anda saya mau nyoba di sini ini 50, ininya berapapun lah, misalnya 1000 atau apa, ini hasilnya pasti tidak akan lebih dari 2 ini ya. Karena 2 ini memang nilai yang maksimal dari suatu persamaan ini, yaitu pada X 2 dan Y 1 ya. Hasilnya di ini. Kalau Anda mau nyoba silahkan ya, misalkan nggak percaya ini, coba aja. Bener nggak ini bakal lebih dari ini? Ini pasti hasilnya paling maksimal nih 2 gitu. Berapapun Anda masukkan nilainya 2. Adapun titik awal yaitu X0 sama dengan 1 dan Y0 sama dengan 1 ya. Ini misalkan Anda awalnya mau 1000 atau berapa, nanti hasilnya tetap akan kali ke sini ya, nilainya akan kedua, dan ujungnya itu pasti X-nya 2, Y-nya 1 ya. Pasti seperti itu, nggak mungkin ada perubahan. Nah, itu yang perlu Anda pahami dengan istilah optimasi ya, metode numerik. Sistem ini itu harus menggunakan program. Jadi nanti untuk ujian ya, itu hanya kalaupun ada, ini hanya iterasinya mungkin hanya iterasi kedua ya, jadi cuma 2 iterasi aja. Kalau Anda mengerjakan sampai 3 pun ini Anda nggak akan cukup waktunya. Jadi ini hanya soalnya itu paling 2 iterasi. Kemudian ininya ditentuin ya, nilai awalnya berapa. Jadi 2 iterasi itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Ini hanya sebuah program yang sebetulnya hasil optimalnya itu adalah ini ya. Jadi ketika misalnya Anda startnya di sini 100, ini 50, nanti hasilnya kalau di program itu akhirnya 21 ini ya. Ini 21 terus saja gitu ya. Ya, itu kira-kira penjelasan mengenai optimasi metode Steepest-Descent dengan menggunakan analitik ya. Kalau beberapa program yang bisa Anda gunakan misalnya seperti MATLAB gitu ya, bisa juga, atau menggunakan Python, program Python. Tapi untuk di kuliah ini kita hanya mencoba memahami prinsip dasar ya. Ini metode Steepest-Descent atau Steepest-Ascent adalah untuk mendapatkan nilai maksimal suatu persamaan fungsi objektif ya, 2 variabel ya, 2 variabel untuk mendapatkan nilai yang maksimal pada X berapa dan Y berapa ya. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan
dari penjelasan ini perlu latihan nih, dicoba lagi. Anda bisa paham materi yang kedua ini. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.